Yang mana pertanian tadi sebab, yang mana dengan pertanian tadi dia taat Allah, taat Rasul, menggunakan pertanian tadi untuk menyiapkan akhirat, maka pertanian itu telah berubah, maksudnya bukan untuk menyiapkan akhirat. Pertanian itu melupakan mereka dari Allah, merupakan mereka dari kehidupan akhirat. Maka Allah Ta'ala datangkan Nabi mengingatkan mereka, wahai kaumku, pertanian kamu ini tidak bisa menolong kamu tanpa qudratullah. Pertanian kamu tidak bisa menenangkan kamu, menunaikan hajat kamu kalau Allah tidak berkehendak. Yang menunaikan hajat kamu, yang memberi pertolongan pada kamu bukan sawah kamu yang luas, bukan panenmu yang banyak, tapi Allah. Kamu panen kalau Allah berkehendak, kalau Allah tidak berkehendak kamu tidak panen. Para nabi memberitahu kaum dan dikirim nabi kepada mereka, wahai kaum, pertanian kamu, panen kamu bersawah tidak panen kalau kecuali Allah berkehendak. Kalau Allah berkehendak panen, kalau tidak panen. Berimanlah kamu kepada Allah, jangan bersandar kepada pertanian dan hasil-hasil pertanian. Maka dia mulia, orang yang taat kepada Nabi tadi, dia beriman kepada Allah, bersandar kepada Allah, kemudian mereka ibadah kepada Allah, taat kepada Allah. Pertanian tadi tidak menghalangi mereka kepada Allah. Pertanian tadi dijadikan wasilah mendekatkan diri kepada Allah, mereka selamat. Begitu juga Nabi dikirim di satu kaum yang mana mereka berkeyakinan perdagangan yang besar, sehingga mereka telah berdagang mengumpulkan uang, kemudian lupa bahwa perdagangan ini wasilah untuk agama, wasilah untuk akhirat. Malah perdagangan yang maju itu mereka gunakan untuk melupakan akhirat, melupakan dari Allah. Datang Nabi Syuaib namanya. Maka Nabi Syuaib ini berkata, wahai kaumku, perdagangan kamu, uang kamu, untung kamu, itu semuanya datang dari Allah. Kalau Allah menghendaki kamu untung, kalau kamu rugi. Jadi kamu beruntung bukan karena pintar dagang, tapi fadl dari Allah. Berimanlah kamu pada Allah, taatlah kamu kepada ajaranku. Maka orang yang menerima dakwah Nabi beriman bahwa yang memberi panen, yang dagang ini Allah, yang memberi untung ini Allah. Kalau Allah berkehendak dagang untung, kalau Allah tidak berkehendak dagang rugi. Jadi saya dagang ini bukan karena kepintaran saya, tapi dagang ini karena pertolongan Allah. Maka saya beriman kepada Allah. Perdagangan tidak menghalanginya mentaati ajaran para nabi, mereka selamat. Begitu juga ada hadirin yang mulia di satu kaum yang mana mereka teknokrat, orang ahli teknologi. Kaum Samud membangun rumah di dalam gedung, di dalam gunung-gunung. Mereka merasa dengan rumah di dalam gunung ini selamat, karena dia melihat kaum Nabi Saleh, dia melihat kaum Hud, kaum Ad, dihancurkan Allah 7 hari 8 malam, angin naik ke atas kemudian dijatuhkan. Kaum Ad, Allah kirim Nabi Hud. Mereka berkeyakinan bahwa dengan badai yang besar 60 hasta 60 hasta itu kira-kira 30 meter tingginya satu pohon kelapa, lebar dadanya itu 4 meter, ada yang mengatakan 8 meter besarnya ini, 4 meter bisa besar, tingginya 30 meter. Dia bisa cabut pohon kurma satu tangan. Sehingga karena mereka merasa badannya kuat, man asyaddu minna, siapa yang lebih kuat dari kamu? Allah kirim Nabi itu, wahai kaumku, kekuatan kamu, kehebatan kamu ini tidak apa-apa. Kamu kuat karena diberi kuat Allah. Kalau Allah tidak beri kuat, kamu tidak ada apa-apa. Maka yang menerima dakwah beriman, taat Nabi Hud alaihissalam, mereka selamat. Mereka yang tidak beriman tetap menyombongkan diri dengan kekuatan badan mereka, membuat kerusakan,
Allah hancurkan dengan angin 7 hari 8 malam, sehingga dinaikkan ke langit, diputar-putar, kemudian dijatuhkan sehingga menjadi tulang belulang. Kaum Ad, kaum Samud. Maka mereka dia mulai membangun gedung karena dia tahu ini kaum Ad dihancurkan dengan angin. Kemudian kaum dihancurkan dengan yang lainnya. Maka kaum Samud tadi berpikir kita membangun rumah yang tidak kena banjir, tidak kena angin. Karena kaum Nuh dihancurkan dengan air, kaum Ad dengan angin. Maka kita akan bangun rumah-rumah yang tidak kena air, tidak kena angin. Mereka membangun rumah-rumah di dalam gunung, sehingga Allah kirim satu malaikat memberikan teriakan, diretakkan gedung tadi sehingga mati mereka di dalam dengan suara. Nah, jadi dia mulia ini diceritakan oleh Allah. Orang yang yakin dengan pertanian, orang yang yakin dengan teknologi, orang yang yakin dengan kekuatan badan, orang yang yakin dengan perdagangan, orang yang yakin dengan kekuasaan seperti Firaun. Hadirin yang mulia, pertanian, perdagangan, teknologi, kekuasaan, kekuatan jasad, semua itu bukan kemuliaan, bukan kejayaan. Kejayaan kalau kita taat pada Allah, ikut cara Rasul. Maka dia bilang inilah yang kita hendak, bagaimana setiap orang taat pada Allah, ikut cara Rasul. Maka hari ini semua kejadian itu ada, kita lihat di tengah umat ini. Ada orang sibuk bertani lupa Allah, ada orang sibuk dagang lupa Allah, ada sibuk bangun gedung-gedung lupa Allah. Ada orang yang sibuk membangun badannya, bodybuildingnya lupa Allah. Di mana-mana penyakit yang terjadi pada umat terdahulu ada pada umat. Penyakit yang dulu itu yakin pada sawah, yakin pada kekuasaan, yakin harta, pangkat, jabatan, kekuatan badan, majority, harus keyakinan mayoritas memberikan kesuksesan kaum Nabi Nuh. Keyakinan perdagangan memberi kesuksesan untuk kaum Syuaib. Keyakinan badan yang kuat kaum Ad. Kaum mayoritas kaum akan jadi menang untuk kaum Nabi Nuh. Begitu juga kalau orang punya teknologi tinggi dia selamat, kaum Nabi Samud, kaum Saleh. Kalau orang punya kerajaan yang besar dia percaya keyakinan Firaun. Maka hadirin yang dimuliakan Allah, seluruh keyakinan-keyakinan kaum terdahulu yang sumber mereka hancur itu ada di depan umat ini. Ada. Maka dia mulia karena banyaknya penyakit, besarnya penyakit itu, maka harus dikirim secara zahirnya dokter yang canggih. Dokter yang canggih, obat yang bagus, rumah sakit yang canggih. Nah, penyakitnya banyak dan tinggi-tinggi. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, begitu besar penyakit yang dialami umat manusia ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam itu datang di Mekah. Itu semua ada di tengah orang Quraisy. Maka satu obatnya, ya ayyuhan nas, qulu la ilaha illa tuflihu. Wahai manusia, pangkat kamu tidak bisa tolong kamu, teknologi kamu tidak bisa tolong kamu, harta kamu tidak bisa tolong kamu, badanmu yang kuat tidak bisa tolong kamu, mayoritas tidak bisa tolong kamu, perdagangan kamu tidak bisa tolong kamu. Yang menolong kamu hanya Allah. Ya ayuhan nas, qulu la ilaha illallah. Maka dia menjadi aneh. Aneh. Orang kafir Quraisy punya keyakinan 360 Tuhan. Sekarang katanya aja'alul aliha ilaha wahida inna hadza syai'un ujab. Wahai Muhammad, kamu ini ngajak kami kepada satu Tuhan, 360 Tuhan belum selesai, apalagi cuma satu. Ini aneh. Maka kalau saudara katakan pada pedagang, wahai pedagang, dagangan kamu tidak bisa menyelesaikan masalah kamu kalau Allah tidak berkehendak. Katakan kepada orang penguasa, wahai para penguasa,
Kekuasaan kamu tidak akan bisa menyelesaikan kamu masalah kalau Allah tidak berkehendak. Wahai orang mayoritas, kamu tidak akan menang kalau Allah tidak berkehendak. Wahai orang-orang teknokrat, kamu tidak akan berjaya kalau Allah tidak berkehendak. Kamu akan berjaya kalau Allah berkehendak. Kalau Allah tidak berkehendak, kamu tidak bisa. Ini dakwah. Yang mana hari ini dia mulia, berapa banyak pedagang. Ada punya kawan tuh dulu Pak, sebelum lagi punya kapal 20 biji. Dulu dia nebang sendiri, angkat sendiri, pasarkan sendiri. Punya HPH 1000 hektar. Nyenso sendiri, bawa ke Surabaya kapal sendiri, jual di Gresik, Surabaya, Jakarta, jual sendiri. Berapa itu untungnya? Nyenso sendiri, bawa kapal sendiri, jual sendiri, berapa itu untungnya? Enggak bisa dihitung keuntungannya. Rumahnya di mana-mana, uangnya miliar. Tapi satu saja masalah, dia punya penyakit kecepit saraf di atas. Kecepit apa? Gak bisa tidur, tidak bisa tidur. Maka dia mulia kalau sudah kena penyakit itu, tidak ada jalan lain, dia harus minum namanya painkiller namanya. Painkiller itu ada satu obat menghilangkan rasa sakit. Painkiller atau apa namanya? Valium, obat tidur. Jadi saya melihat orang itu Pak, dengan kapalnya 30, uangnya miliaran, villa di mana-mana. Kalau sudah penyakit itu datang, dia lupa semua. Yang dia ingat painkiller atau obat tidur. Kalau sudah datang penyakit itu, la ilaha illallah, Pak, nauzubillah, jangan sampai kena penyakit. Berlindung kita dari itu. Apabila penyakit itu Pak mulai menyerang, seluruh sekujur badan keras. Sekujur badan apa? Keras. Itu untuk menenangkan orang itu dipijit kakinya 2 jam. Terus apa namanya? Supaya hilang rasa apa namanya? Itu dia kalau sakit berteriak. Kalau sakit apa? Padahal ini orang uangnya nggak ada hitungannya di bank itu. Ya. Jadi tidak. Atau juga Pak, orang yang hebat 2 bintang. Berapa bintangnya? Waktu corona itu bintang tadi langsung kayak tikus. Orang bintang 2 Pak, besar loh, komjen ya. Kena corona itu langsung pucat bukan. Takutnya mati luar biasa. Alhamdulillah dia jamaah. Maka dia isolasi dalam rumahnya, dia terus zikir. Dia terus apa? Zikir, baca Quran, sehingga dia selamat. Jadi walaupun bapak bintangnya 4 atau 7, malah bintang 7 di sini. Itu kalau penyakit datang Pak Loyo. Iya. Kalau penyakit datang lo lupa deh bintangnya. Atau juga satu Pak, orang yang hebat sekali. Ada satu kawan saya pernah jago gulat, se-Indonesia. Jempolnya dia itu kayak kaki saya ini Pak, jempolnya. Gulat memang juara Pak. Gulat. Dia kalau sekewing gitu patah ya Pak. Saking apa? Operasi 2 kali. Operasi ring. Badannya kurus kayak orang TBC. Padahal tadinya dia apa? Jago gulat Pak. 2 kali operasi ring itu langsung badannya kayak mungsret. Ceking ya. Baru saya tahu memang orang itu kalau kuat jago gulat, kena penyakit langsung lunglang. Saya terkejut ketemu orang. Lah, jago gulat sekarang jadi kayak gitu, kena penyakit kecil-kecil. Jadi hadirin yang orang yang jago gulat itu, kalau mencret loyo dia. Jago gulat tuh.
Saking jagonya itu Pak, dia bisa punya tenaga dalam tuh menggerakkan air tuh kelihatan. Kalau mencret hilang kekuatan katanya Pak. Jago bulat itu, jago apa namanya itu, tapak seperti itu. Tenaga dalam ya. Itu kalau mencret dia nggak bisa, kan di sini pusatnya itu. Kekuatannya kan tenaganya di pusat sini lebar. Itu kalau mencret langsung dia nggak bisa apa-apa. Jadi orang yang bulat itu lemah Pak. Orang yang duitnya miliaran di bank itu kalau nggak bisa tidur lupa dia semua. Orang yang bintang 4, bintang 7 di sini Pak, subhanallah, kalau kena penyakit corona pingsan dia hampir. Padahal bintang di sini. Selain mukanya itu Pak, kan kalau orang bintang kan gagahnya gini. Kena corona. Iya. Saya bilang jenderal, kenapa jenderal? Saya kena corona Ustaz. Tapi isolasi mandiri. Jadi bintang 7, bintang 4, bintang 2 kena penyakit yang namanya corona itu langsung mungsret kayak gini. Orang yang jago karate, jago tapak suci, tapak apa, tapak naga, tapak ular kan, mencret, loyo. Jadi hadiah mulia selain Allah itu tidak ada apa-apanya. Selain Allah itu tidak ada apa-apanya, cuman kelihatan kuasa, tapi sebenarnya dia tidak kuasa. Yang kuasa siapa? Allah. Nyamuk lemah, tapi karena di belakang ada kudrat Allah bisa menghancurkan Namrud yang menjadi raja superpower. Nyamuk kan lemah. Itu saya baca dalam kitab tafsir Pak. Nyamuk yang Allah masukkan di dalam hidungnya Namrud itu hamil dan sayapnya ini cacat sebelah. Masuk ke sini besar sampai seperti telur burung, telur anak ayam keluar kepalanya. Jadi nyamuk itu kalau ada kudrat pula bisa menghancurkan Namrud itu. Nyamuk. Nah jadi hadirin yang mulia, selain Allah tidak kuasa. Selain Allah tidak kuasa. Yang kuasa itunya dakwah para nabi. Itu dakwah kita, kasih tahu kepada manusia, wahai manusia, kamu tidak kuasa, orang kaya tidak kuasa, raja-raja tidak kuasa, laut tidak kuasa, angin tidak kuasa, orang kuat tidak kuasa, orang majority tidak kuasa, orang bodybuilding tidak kuasa, pedagang besar tidak kuasa. Waktu di Aceh itu tsunami Pak, orang kaya sekali curahkan beras Pak, kaya betul curah. Tiba-tiba melarat 1 sendok pun nggak punya berasnya. Habis di Palu Pak, ada uang, nggak ada barangnya di. Nah jadi hadirin yang mulia, makhluk ini kelihatan kuat tapi hakikatnya dia lemah. Allah yang maha kuat, la ilaha illallah. Maka barang siapa yang bersandar kepada Allah jadi kuat, barang siapa yang bersandar selain Allah jadi lemah. Masalul ladzina ittakhadhu min dunillahi awliya kamathalil ankabut ittakhazat baitan wa inna awhanal buyut labaitul ankabut law kanu ya'lamun. Apa-apa saja yang kamu sandari selain Allah itu seperti sarang laba-laba dan lemah. Selain Allah itu lemah, kalau kamu sandari kamu akan jadi lemah. Selain Allah itu lemah. Kalau kamu bersandar selain Allah kamu jadi lemah. Tapi Allah maha kuat, Allah qawi, Allah maha kuat. Maka barang siapa yang bersandar kepada Allah, maka Allah bersama dia, walaupun dia kecil jadi kuat seperti nyamuk. Sarang laba-laba itu lemah, tapi kalau Allah kudratkan di baliknya, maka sarang laba-laba itu bisa membela Rasulullah SAW. Jadi orang kuat bukan karena benda-benda, orang kuat itu kalau dibuat kuat oleh Allah. Maka hadirin yang mulia, umat Islam hari ini bersandar selain Allah sehingga jadi lemah. Kenapa sahabat jadi kuat? Karena mereka bersandar kepada Allah. Setiap saat, setiap keadaan sahabat itu pandangannya kepada Allah, tawakalnya pada Allah, mintanya pada Allah, pasrahnya kepada Allah, sehingga Allah Ta'ala menolong mereka setiap saat dan setiap saat.
Dalam hadis dikatakan, ana inda zanni abdi bi. Aku ini kata Allah menurut prasangka hambaku.